Presiden Prabowo Subianto melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang telah dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Apa saja langkah tersebut dan apa alasan Prabowo ngotot selamatkan pabrik tekstil legend Sritex? Saya akan mengulasnya untuk Anda, kita ke slide yang pertama. Raksasa tekstil Asia Tenggara PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex telah divonis pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Keputusan itu merupakan buntut dari permasalahan keuangan perusahaan yang pelik, di mana kerugian terus meningkat dan utang perusahaan tercatat kian membengkak. Berdasarkan dokumen laporan keuangan perusahaan, emiten dengan kode saham SRIL itu memiliki total utang atau liabilitas sebesar 1,59 miliar dolar AS atau sekitar 24,96 triliun rupiah sampai dengan Juni 2024. Dilihat berdasarkan sumbernya, utang bank menjadi salah satu pos liabilitas yang paling besar dari Sritex dengan nilai mencapai 12,71 triliun rupiah, di mana nilai tersebut merupakan total dari pinjaman yang diberikan oleh 28 bank. Yang memberikan pinjaman paling besar ini adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, di mana tercatat total utang Sritex di bank swasta terbesar tanah air itu mencapai 1,29 triliun rupiah. Adapun dengan total utang Sritex di BCA terdiri dari utang jangka pendek sebesar 178,51 miliar rupiah dan utang jangka panjang mencapai 1,12 triliun rupiah. Nah, lantas apa penyebab kebangkrutan Sritex ini? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, pertama, regulasi yang tidak mendukung. Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto belak-belakan menyebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor menyengsarakan industri tekstil dalam negeri. Menurutnya pemerintah perlu mengevaluasi aturan ini. Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merespons keluhan yang disampaikan Iwan soal Permendak 8. Agus mengatakan yang dikeluhkan Sritex merupakan fakta kalau aturan ini memang merugikan industri tekstil tanah air. Menperin juga menyebut industri tekstil seperti Sritex bukan hanya permasalahan keuangan saja dan pasar ekspor yang tengah lesu, tetapi pentingnya proteksi pada pasar dalam negeri. Di sisi lain, manajemen Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pilot. Sritex tercatat memiliki utang sebesar 101,30 miliar rupiah kepada IBR atau setara 0,38% dari total liabilitas atau kewajiban utang perseroan. Adapun gugatan kepilotan Sritex juga diajukan oleh PT Indo Barat Rayon atau IBR. Kementerian Tenaga Kerja yakni Yasierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan. Yasierli juga sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini. Menurut Yasierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara, misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini tengah berada di tangan kurator, usai dinyatakan pilot oleh PN Niaga Semarang. Nah, lantas bagaimana nasib karyawan Sritex? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 28 Oktober 2024. Kunjungan dilakukan usai Sritex dinyatakan pilot oleh PN Niaga Semarang. Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh atau pekerja. Wamenaker mengungkapkan bahwa saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai owner PT Sritex. Ya, langkah penyelamatan Sritex oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk melindungi sekitar 50.000 karyawan perusahaan tersebut dari risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Langkah salah satunya adalah untuk penyelamatan para pekerja di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini adalah dengan mengarahkan 4 kementerian untuk mengevaluasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Keempat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Maka nggak heran apabila di slide sebelumnya tadi 4 pejabat yakni menteri dan wakil menteri sekaligus turun gunung. Karena merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung.
Nah, selain itu, koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Sritex. Koordinasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya PHK massal di perusahaan tekstil besar tersebut. Anggoro menegaskan bahwa jika terjadi PHK dalam jumlah besar, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan semua pekerja yang terdaftar akan menerima hak mereka. Hak tersebut mencakup jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Ditambah lagi, Kemenperin juga akan melakukan audiensi dengan Sritex. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil di Kementerian Perindustrian atau Dirjen IKFT Kemenperin, Reni Yanita menyampaikan bahwa Kemenperin akan melakukan audiensi lanjutan dengan Sritex pada minggu ini. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas skema penyelamatan yang diusulkan oleh Sritex kepada pemerintah. Dan yang terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan memulai diskusi dengan kurator terkait status kebangkrutan Sritex. Erlangga menjelaskan bahwa pemerintah masih menunggu hasil kasasi yang diajukan oleh manajemen Sritex dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan. Erlangga juga menegaskan bahwa pabrik besar tersebut harus tetap beroperasi dan melanjutkan produksinya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ekspor dan impor perusahaan tekstil tersebut akan tetap berjalan. Ya pemirsa, keseriusan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex adalah bentuk komitmen penyelamatan industri padat karya tanah air. Di samping untuk memuluskan lepas landas kinerja di awal masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Kita harapkan agar pemerintah dapat menangani secara baik penyelesaian kasus ini dan menjamin penyelamatan terhadap puluhan ribu karyawan Sritex.